Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan separuh daripada pembahasan dalam ilmu nahwu, yaitu al-asma al-mu'arrabah, dan pada hari ini insyaallah kita akan mulai masuk kepada bagian lain daripada al-asma, yaitu al-asma al-mabniyah ya. Kalau al-asma al-mu'arrabah itu adalah isim-isim yang bisa berubah akhirnya ya, kadang-kadang berubah menjadi dhamma, kadang-kadang berubah menjadi kasrah, kadang-kadang berubah menjadi fathah, tergantung mauqi', ya, tergantung posisinya jabatan katanya di dalam jumlah, di dalam kalimat. Ya, dan sekarang hari ini insyaallah kita akan membahas ya, di antara asma-asma ada juga selain yang mu'arrabah ada yang mabniyah, yaitu isim yang permanen ya. Jadi harokat akhirnya itu nggak berubah-ubah, selalu dalam satu bentuk ya. Jadi isim yang bentuknya tidak berubah-ubah ya, itu disebut dengan isim mabni ya, atau al-asma kalau dijamakkan jadi al-asma al-mabniyah. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami apa yang akan kita pelajari, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung ya, silakan yang punya kitab buka kitabnya, yang tidak bisa silakan untuk fokus pada apa yang ada di screen ya. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, al-ismul mabni, ya, isim yang mabni. Sebagaimana tadi saya katakan, isim mabni adalah isim yang tidak berubah-ubah akhirnya. Di sini terjemahkan al-ismul mabni walladzi la yataghayyaru syaklu akhirih. Al-ismul mabni walladzi la yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Nah, jadi isim mabni adalah isim yang tidak berubah syakl. Syakl itu harokat ya. Akhirihi, harokat akhirnya bitaghayyuri dengan perubahan mauqi'ihi, posisinya atau jabatannya pada jumlah, fil jumlah. Terus berikutnya al-asma al-mabniyah samanya ya, yang jadi ya ini definisi ya, tarif daripada al-asma al-mabniyah. Kemudian langsung penulis berpindah kepada bagian-bagiannya atau macam-macam ya, aqsam al-asma al-mabniyah ya. Aqsamuhum. Jadi ada berapa macam? Ada 8 macam ya. Yang pertama adalah ad-dhamair ya, jadi dhamir. 1, 2 asmaul isyarah, 3 al-asma al-mausulah, 4 al-asmaul syarat, yang kelima asmaul istifham, yang keenam al-a'dad al-murakkabah, yang ketujuh ba'dul dzuruf ya, sebagian dzaraf. Terus kemudian asmaul af'al, 8 asmaul af'al. Dan dhamir sebagaimana kita ketahui ya, wa hum dan seterusnya. Asmaul isyarah seperti hadza ya, hadzani, haula ya. Terus kemudian dzalika, terus kemudian tilka dan seterusnya. Al-asma al-mausulah seperti alladzi, allati dan seterusnya. Terus kemudian asmaul syarat ya, asmaul syarat seperti man ja'aka fa'akrimhu ya, mata ya'tika dhaifun fastaqbilhu dan seterusnya. Asmaul istifham ya, seperti ma hadza, man huwa dan seterusnya. Kaifa, mata ya. Kemudian al-a'dad al-murakkabah seperti 11, 12, 13, 14 sampai dengan 19, itu namanya al-a'dad al-murakkabah ya. Terus kemudian ba'dul dzuruf ya, sebagian dzaraf ya, wa ma ruqiba min dzuruf, sebagian dzaraf ya. Ya, sebagian dzaraf itu ada yang permanen ya.
Terus kemudian seperti kata-kata baina, ya, itu enggak, dan tidak semua dhorob itu mabni, tapi sebagian seperti baina kata-kata. Ya. Terus asmaul af'al seperti apa? Daroki, hadari, sur'ana dan seterusnya. Ya. Nah, itu macam-macam daripada al-asma al-mabniyah. Ya. Baik, bisa dipahami insyaallah. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lain, silakan mungkin ada nggak yang bisa menyebutkan ulang ada berapa al-asma al-mabniyah itu? Ada berapa? Siapa yang mau menjawab, silakan tunjuk angkat tangan. Ya? Ada berapa? Atau saya tanya ada berapa? Ada berapa? Ini suara saya terdengar nggak? Suara saya nggak kedengaran atau gimana? Ini pesertanya nggak dibisukan. Siapa yang tangan? Saya nggak tahu. Oh, di atas ya. Bagus. Coba antum mau bisukan? Antum bisa menyalakan dirinya sendiri. Ini halo, ini pesertanya ada di hadapan Zoom apa Zoom tinggal di kamar ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa asma mabniyah? Ada 8 ya. Apa saja? Pertama asmaul isyarah ya. Asmaul isyarah itu apa aja? Contohnya ya, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai juga ya. Terus kemudian dzalika, zanika, ulaika, itu namanya asmaul isyarah. Terus kemudian asmaul mausulah seperti apa? Alladzi, terus alladzani, allati, allatani. ya, dani, allati atau allai itu ya. Allah. Kemudian asma'u asyarat apa contoh? Asma'u syarat bisa man ya, bisa ya ayu ya, ainama bisa, terus apa lagi? Kaifama ya. Ya. Terus itu asma syarat ya, paham nggak asma syarat? Asma syarat itu isim yang menunjukkan syarat gitu. Seperti misalnya gini, siapa yang datang ke rumah kamu, kasih dia uang ya. Siapa yang masuk ke Zoom duluan ya, kasih dia hadiah misalnya gitu. Atau siapa yang mendengar dengan baik-baik, jadikan dia sebagai proisul Zoom misalnya kan gitu. Nah, itu namanya asma asyarat ya. Paham? Fahim tuh insyaallah. Ya. Baik. Terus kemudian asmaul istifham kata-kata Istifham hal, seperti apa? hal, mahadza, Terus man huwa, hal, man A itu harful istifham ya. Karena dia cuma satu angka, satu huruf, jadi dia harful istifham itu beda ya. Hal isim istifham, kalau hal isim istifham, tapi kalau A ya, itu apa lagi? Asmaul istifham. Kaifa untuk bertanya tentang mata, kami waktu. Terus aina tentang tempat ya.
Nah, terus kemudian al-a'dad al-murakkabah, bilangan yang tersusun seperti 11, 12, 13, 14, 15 sampai 19 itu namanya al-a'dad al-murakkabah. Terus kemudian ba'dul dzuruf, seperti saya katakan tadi ba'dul dzuruf. Kenapa saya bilang ba'dul dzuruf? Karena nggak semua dzuruf itu mabni, ya. Seperti kata-kata fauq bisa ya. Ya, terus kemudian apa lagi? Nah, yang mabni itu apa? Mabni itu seperti saya katakan tadi baina, ya, baina, ya, baina. Amama, Ya, amama amama, kadang-kadang bil amami, gitu kan? Bisa amami, bil fawqi. Terus kemudian ala nggak berubah-ubah. Baina ala. Terus asmaul af'al seperti saya katakan hadari, ya. Terus subhana, ya, dan seterusnya. Sudah ya? Itu ringkas tentang macam-macam asma mabni. Nanti kita jabarkan satu persatu. Ini baru apa? Pendahuluan saja dari pembahasan kita. Siap-siap saja masuk ke dalam tafsiratnya, rincian-rinciannya, ya. Baik. Terus kemudian yang berikutnya tadi yang sudah kita bahas adalah ta'rif, definisi daripada atau maksud daripada al-ismul mabni. Yang kedua macam-macamnya. Yang ketiga hukum, ya, ahkam al-asma al-mabniyah. Hukum terkait asma mabniyah. Apa saja sih? Ya, apa saja sih hukum terkait dengan mabniyah? Al-asma'u al-mabniyatu la tunawwanu. Nah, ini satu, ya. Ya, berarti terus. Apa artinya? Al-asma'ul mabniyatu la tunawwanu, apa artinya? Tidak boleh itu tidak boleh ditanwinkan. Ya, tidak boleh ditanwinkan. Seperti misalnya kita bilang baina, nggak boleh bilang bainun, ya. Nggak boleh kita bilang hadza, nggak boleh kita bilang hadan, dan seterusnya, ya. Nggak bisa kita tanwinkan, ya. Wa mu'dhamuha yushbihul huruf, ya. Dan mu'dham sebagian besar yushbih menyerupai huruf, ya. Wa yalzam kullu ismin mabniyin halatan wahidatan, ya. Dan setiap isim mabni itu dia menetapi halatan wahidah, menetapi satu keadaan. Maksudnya apa? Kalau dia fathah, ya fathah terusnya, gitu. Kalau dia doma seterusnya. Kalau dia kasrah. Kalau dia mati seterusnya. Seperti itu maksudnya, ya. Tidak berubah-ubah karena posisinya di dalam jumlah. Nah. Terus la tataghayyar, tidak berubah, minas sukun, ya. Kalau dia udah sukun, nggak berubah dari sukun, tetap sukun. Awil fathah atau fathah, ya. Au dom atau doma atau kasrah. Kalau dia sudah sukun, ya udah sukun terus sampai seterusnya. Awil fathah atau fathah terus. Kalau doma terus, kasrah terus. Itu yang maksud dengan al-asma al-mabniyah. Jadi dia begitulah, ya. Namanya mabni itu permanen, seperti bangunan, ada yang knock down, ada yang bisa bongkar pasang, ada yang permanen, ya. Nah, ya. Nah, kalau ini ya bangunan permanen, nggak bisa berubah. Faminal asma, ya. Terus kemudian hukum-hukum terkait lagi dengan apa? Dengan isim mabni ini. Faminal asma mayubna ala sukun. Nah, di antara isim-isim itu ada yang dimabnikan, ya, di atas sukun atau dengan sukun lah, gitu, ya. Dimabnikan dengan sukun. Ya, mabni ala sukun, sudah. Jadi dia posisinya sukun terus seterusnya, seperti kata-kata alladzi, ya. Alladzi itu bukan mabni alal kasr,
Bukan, karena yang dilihat adalah yang terakhirnya. Terakhirnya ini ada harokatnya nggak di kata-kata? Alladzi huruf akhirnya apa? Nah, atau Ya, ya. Maksud. ya huruf ya ini ya. Huruf ya ini apa harokatnya? Sukun. Sukun. Pun bukannya. Jadi mabninya bukan alladzi, bukan ya ini, bukan apa? Bukan i, tapi bukan kasrah, tapi atau ya. Terus ana juga gitu, bukan mabni ala fathah, tidak. Kenapa? Karena akhir dari huruf ana adalah huruf alif. Alif. Dan alif itu ada harokatnya enggak? Enggak ada. Tidak ada. Ya, jadi kita bilang ana Tidak ada. mabniun ala as-sukun. Ya. Oh iya. Terus kemudian man, ya. Nama. Paham ya? Kam juga sama mabni ala sukun. Sudah, jadi pertama mabni ala sukun. Perhatiin ini, mabni ala sukun. Yang kedua, mayumna ala fathah. Yang dimabnikan di atas atau dengan, ya bukan di atas bahasanya. Mabni ala fathah artinya mabni dengan apa? Ya, mabni dengan fathah. Contohnya aina, kaifa, su'ana. Mabni dengan mabni ala al-fathah. Ya. Mabni dengan fathah. Dan terus mayumna ala dom. Terus juga ada yang mabni dengan dom. Domah maksudnya. Nahnu itu. Sudah? Maksudnya nggak pernah satu hari pun antum akan mendapatkan kata-kata nahnu berubah menjadi ila nahni gitu kan, nggak bisa. Itu juga jadi haita, jadi haiti, nggak bisa. Ya. Dia permanen. Sudah. Kemudian mayubna alal kasri, dan di antara asma itu ada yang dimabnikan dengan kasroh. Contohnya hadai, ya, amsi. Nah, paham insyaallah? Lanjut ya. Kalau nggak tanya, kalau nggak paham, langsung ditanya saja. Karena saya nggak tahu siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham. Jadi silakan tanya. Nggak usah nanyanya pakai chat, langsung aja. Suaranya kecil, suara saya kecil. Bisa. Coba tanya sama yang lain. Suara saya kecil ini. Suaranya agak jauh, Ustaz. Jauh. Kecil. Kurang. Kenapa nggak suara? Apa Ustaz? Ini sinyalnya sedikit. Kenapa? Tes 1 2 3 tes. Ada suara saya masuk? Ada. Gimana suaranya? Coba nih. Udah besar suaranya? Masih kecil? Coba cek suara. Insya Allah cukup Ustaz. Tes suara, tes suara. Sebentar saya. Insya Allah cukup Ustaz. Dengar suara saya? Kecil Ustaz suaranya. Suaranya sudah bagus? Suara kedengaran jelas? Alhamdulillah suaranya bagus kok, Ustaz. Insya Allah cukup Ustaz. Cuman kayaknya sinyal di setiap daerah kan berbeda. Jadi
Tes 1, 2, 3. Alhamdulillah bagus Kak. Tes 1, 2, 3. Bagus. Alhamdulillah. Jelas suaranya, tapi suara antum nggak ada sama saya. Sini jelas Ustaz. Alhamdulillah. واضح إن شاء الله. Sebentar ya, sabar ya. واصل يا شيخ. واصل. Tes 1, 2, 3. Sudah masuk suara saya? Ya, udah ada. Mujib. Saya pakai mic. Tes 1, 2, 3. Suara saya? Tes? Ya, terdengar Ustaz. Oke ya. Oke Ustaz. Masuk Ustaz. Lanjutkan bismillah. Terus kemudian yang keempat, yang permasalahan yang keempat adalah idza waqa'at al-asma'u al-mabniyatu fi mawdi' min mawdi'il raf'i aw an-nasbi aw al-jarri fa innaha tabqa ala haliha ay duna taghyirin fi syakli akhiriha walakin takunu fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin bihasab ma yatatallabu mawqi'uha. Bisa dipahami ya maksudnya? Maksudnya gini, kalau seandainya ya idza waqa'at al-asma' al-mabniyah, ini hukum yang berikutnya terkait dengan masalah asma' al-mabniyah ya. Apabila terletak isim yang mabni itu di dalam posisi di tempat yang rafa, di tempat mana dia harus rafa. Misalnya tempat-tempat yang rafa isim itu di mana? Contohnya mubtada, khabar, terus apa lagi? Isim Fa'il. khabar. Naib fa'il. Nah, seperti itu. Terus atau posisi nasab. Nasab contohnya seperti di apa? Kapan isim itu jadi nasab? Langsung. Kalau maf'ul bihi satu, terus khabar Isim banyak. Khabar wa akhwatuha atau isim inna wa akhwatuha ya, atau dia posisi majrur. Kapan jadi majrur? Kalau mudhofun ilaihi atau Sukun biharfi jar. oleh harfu jar ya. Sukun biharfi jar. Ya. Terus fa innaha, terus bagaimana sikap kita terhadap asma mabniyah? Fa innaha tabqa ala hadhihi. Kita biarkan harokatnya apa adanya ya, tabqa ala hadhihi, maka dia tetap pada posisi keadaan dirinya. Ai duna taghyir, yaitu tanpa ada perubahan di syakli akhirnya ya. Seperti misalnya hadza masjidun jadid ya, kita bilang hadza masjidun jadid. Hadza itu posisinya sebagai apa? Mubtada. Mubtada kan, seperti hadza masjidun jadidun. Hadza ini posisinya mubtada, harusnya apa dia? Marfu. Ya hukumnya marfu kan, harusnya kalau marfu itu standarnya pakai dhammah kan. Nah,
Tapi ini karena dia asma minal asma al mabniyah, maka kita biarkan apa adanya. Dan paham maksudnya? Maksudnya gitu. Paham, Ustaz. Sama seperti man, hada, ya, begitu seterusnya. Maka walakin takunu fi akan tetapi nanti kita sebutnya dalam i'rab dia fi mahalli raf'in gitu ya. Kita sebutnya fi mahalli raf'in. Jadi hadza di sini kita bilang apa? Hadza kita bilang mubtada domir, atau kita bilang hadza domirun mabniyun ya ala domir apa? Isim isyarah mabniyun ala apa ini? Ala sukun. Ya, terus kita bilang apa? Fi mahalli raf'in. Mubtada'un gitu. Ya. Nah, juga ini man ada man ini apa? Isim siapa nih? Man. Mau Isim istifham. Isim istifham Ustaz. Istifham. Isim istifham. Isim istifham mabniun ala sukun juga. Mabniun ala sukun. Jadi raf'in mubtada. Hadanya hada juga ini khabar, artinya dia marfu juga kan, dia marfu, tapi di sini dia tetap posisinya seperti ya. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau dia nasab, yang nasab misalnya kita kasih contoh ya, yang nasab ya. Yang contoh yang nasab gimana? Kita bawa sedikit. Yang nasabnya apa? Misalnya contoh, kasih saya contoh. Nasabnya pakai isim yang mabni. Misalnya apa? Ayo. Doroba ya. Doroba. Bun. Doroba al-waladu ya. Al-waladu. Apa kita bilang? Al-kalbah. Oh, kalau al-kalbah mana? Al-kalbah mu'rab dong ya. Hah? Ya Ustaz. Naam. Kita bilang apa? Naam. Musa, Ustaz. Darabal waladu Musa. Doroba Musa. Ada kita bilang ada. Doroba al-waladu ada al-kalb. Ya. Doroba al-waladu al-hada al-kalb. Coba lihat. Posisi hada di sini sebagai apa dia? Fa'il. Maf'ul bihi, ya. Maf'ul bihi. Ini maf'ul bihi. Tapi karena dia mabni, maka dia tetap Tabaqo ala haliyah. Gini. Saya karena ini salah dengan apa? Dengan tanda itunya, tanda apa namanya? Tanda. Saya kasih yang lain. Daraba al-waladu. Daraba al-waladu man darabahu gitu ya. Daraba al-waladu man darabahu. Nah, daraba al-waladu, daraba fi'il madhi ya. Al-waladu apanya? Fa'il. Fa'il. Terus Fa'il. sebagai apa? Fa'il. Man darabahu. Mannya sebagai Man-nya sebagai maf'ul apa? bihi. Maf'ul bihi. Ya. Terus man itu apa dia? Man itu apa? Isim mausul. Isim mausul. Masya Allah. Topik. Ya isim mausul. Jadi sama dengan alladzi. Ya daraba al-waladu alladzi darabahu. Jadi anak itu memukul orang yang memukulnya. Ya. Nah, di sini man ya, kalau kita lihat man itu isim mausul mabni ala Sukun. ala sukun fi mahalli Nasbin. nasbin maf'ulun Maf'ul bihi. bihi. Ya. Ya. Nah, lebih seperti itu. Terus awil jar yang begitulah seterusnya ya tadi bilang misalnya apa, misalnya salam tu ala salam tu ala alai salam tu alai ya salam tu alaiha misalnya itu salam tu alaiha salam tu
Alaiha. Coba berarti. Alaiha. Alaiha. Ha ini apa nih? Ya, domir. Dia posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Majrur. Alaiha. Maj. Majrur. Kenapa dia majrur? Karena didahului oleh Masbukun biharfi jar. karena didahului oleh harfu jar. Ya. Harfu jar kan biasanya kalau yang didahului harfu jar jadi majrur dengan, dan biasanya majrur itu dengan kasrah. Tapi di sini alaiha tetap karena dia mabni. Jadi haknya di sini kita katakan sebagai domir, ya, mabni ala as-sukun. Domir mabni ala sukun fi mahalli Jar. majrur, ya, bi harfi ala, bi harfi jar gitu. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, jadi kita sering bertanya-tanya apa maksudnya fi mahalli. Nah, disinilah pembahasannya fi mahalli ya. Nah, terus kemudian sudah ya, berikutnya. Ini bahas dah ya, ini terlalu mendetail di sini. Terlalu mendetail dia. Ini aja. Afwan Ustaz, suaranya jauh. Ya, kenapa? Suaranya jauh lagi? Jelas Ustaz, jelas. Ya, ada yang bilang jelas, ada yang jauh, tapi saya nggak tahu yang mana yang benar. Ya, insya Allah kalau yang jauh dideketin, ya yang dekat dijauhin sedikit, itu aja solusinya. Saya nggak mau bingung, saya mau gimana lagi. Ya, terus kalau gitu karena di sini langsung pembahasannya berikutnya, nggak apa dah kita bahas yang ini, nggak terlalu, kita singkatin aja Pak. Karena setelah itu, setelah pembahasan ini selesai, ya kita anggap sebagai pendahuluan, nanti kita bahas masalah domir satu persatu. Jadi yang 8 itu dirinci satu persatu. Ya. Satu ini domir, itu domirnya paling panjang nanti pembahasannya. Ya. Sekarang waqad yaqa'u al-ismul mu'rabu fi mawadhi'i muayyanah fa yubna bina'an 'aridan bisababi wuqu'ihi fi hadzal mawadhi'. Waqad yaqa'u, dan kadang ya bisa jadi isim mu'rab itu terletak pada posisi tertentu, dia harus dimabnikan ya, dengan mabni yang sifatnya arid. Arid itu ya kadang datang kadang enggak ya, jadi temporer sifatnya. Dan posisi-posisi itu adalah contohnya, pertama kalau dia posisinya sebagai al-munada idza kana alaman mufradan, ya munada. Jadi enggak semua mengharapkan sekolah pengatur makannya siang ramai karena dia sangat itu sekolah doang. Maka ya biasa meminta sekolah dalam jam kan. Ya. Jadi munada idza kana alaman mufradan. Jadi enggak semua munada itu dia mabni, ya, ada munada yang enggak mabni. Ya. Terus kapan jadi mabni? Idza kana alamat, kalau posisinya sebagai alam dan mufrad. Alam itu apa? Nama orang, ya, dan mufrad. Ya, atau nakirah maksudah, nakirah tapi dimaksudkan, ya. Contohnya bahwa yubna ala ma yurfa bihi, maka dia dimabnikan ya dengan apa yang dirofakkan dia dengannya, ya. Contohnya ya Muhammadu, ya Ba'i'u, ya Khalidun. Ya Muhammad, kenapa dia jadi mabni? Karena dia alam dan mufrad. Alam yang mufrad. Ya Ba'i, maksudnya apa? Dia nakirah dan maksudah. Maksudnya apa nakirah maksudah? Ya maksudnya dia sudah dia manggil orang ya Ba'i, gitu. Ba'inya ditunjuk sama dia, ya Ba'i, gitu dipanggilnya. Dia manggilnya ya Ba'i. Jadi ya, ada nanti munada itu yang maksudah dan munada yang ghairu maksudah. Contohnya apa? Ghairu maksudah. Yang ghairu maksudah contohnya apa? Misalnya orang kecebur kecebur di sumur, ya. Terus dia minta tolong, ya rojul, rojul yang dia maksudnya mana? Ya. Ya rojul. Kecebur tuh kan? Nah itu yang dia nggak maksudah. Kalau nggak maksudah dia sifatnya jadi tidak
khalidun. Seperti itu. Paham insyaallah? Terus yang kedua, nafiyah. Kalau posisinya sebagai isim daripada lam nafiyah. Ya. Contohnya apa? Idza lam yakun mudhofan, kalau dia enggak mudhof. Ya. Yumna ala ma yunsabli, dan dia dimabnikan dengan apa-apa yang dia dinasabkan dengannya. Contohnya la haula wala quwata illa billah. Kita bilang la ini apa? La nafiyah. Haula isimnya. Isim la nafiyah. Jadi la nafiyah ini ya'mal amala inna. Dia posisinya seperti inna. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini posisinya juga mabni. Terus kemudian apalagi yang mabni, yang isim yang tadinya mu'rab. Haul itu sebetulnya dia bukannya mabni. Ya, bisa kita bilang haula, hauli. Ya. Terus kemudian, tapi di sini posisinya sebagai mabni. Ya, kenapa? Karena dia posisinya sebagai isim daripada la nafiyah dari jinsi. Ya. Terus yang jim al kalimat qabla wa ba'da, kata-kata qabla, wa ba'da, wa ghair, wa hasab, wa awal, wa duna. Tapi syaratnya apa? Takunu mabniyah, ya bisa jadi mabni ala raf'i idza hudifal mudhaf ilaihi. Dia mabni dengan tanda rafa kalau dibuang mudhaf ilaihinya. Contohnya ma ra'aitu misla, ya ma ra'aitu misla hadzal kitabi min qablu. Ya. Coba apa kira-kira idhofahnya mudhafnya yang bisa kita masukkan di sini? Ya, apa kira-kira min qablu? Ya, kalau kita tambahin mudhaf ya. Min qablihi. Ya min qabli, ya min qablihi atau min qabli Zalik. min qabli dzalika, min qabli al-yaum, gitu kan? Sebelum hari ini, gitu kan? Nah, gitu saja kan. Yang dipantasin saja. Ya, saya nggak pernah melihat kitab ini sebelum waktu ini, sebelum saat ini, sebelum saya membelinya. Ya. Min qabli an ashtariyahu, gitu ya. Atau min qabli an ajidahu, dan seterusnya. Ya. Baik. Bisa dipahami insyaallah. Ya, cukup kayaknya untuk membahas ini tentang apa namanya asma mabniyah ya. Kamu ya. Tapi ini siapa yang mau bertanya? Fitriawati mau bertanya untuk? Silakan. Ana boleh bertanya satu saat? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Ustadz, jika berkenan setiap kalimat atau kata misalnya anta, anti, contoh kalimat itu diterjemah dalam bahasa Indonesia agar anak pribadi kan masih sangat awam dalam bahasa Arab, jadi biar tahu artinya itu apa gitu. Gimana disuruh artiin satu persatu? Ya misalnya kan Ini ada pelajaran yang sudah tingkat lanjut. bisa seperti anta, anti itu artinya apa gitu, biar Ana lebih tahu oh artinya apa gitu. Antum belum paham artinya anta, anti, antum, antum? Oh kalau itu sudah, maksudnya kalau yang lainnya seperti tadi la haula seperti gitu. Oh, la haula ya. La haula artinya tidak ada daya ya, wala kekuatan daya ya, illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu udah kurang lebih. Lebih bagus antum tanya saja apa yang mau tanyakan yang kira-kira nggak punya, karena kalau kita tanya satu ya lumayan kita waktu, dan saya nggak tahu siapa yang nggak paham dan siapa yang paham. Ya. Ditanya aja kalau ada yang nggak paham, tanyakan Ustaz maksudnya apa, ya Insya Allah mudah-mudahan kita bantu sebisanya. Terima kasih. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya ini. Siapa namanya nih? Kata-kata Murri Abdul Salam. Marza Abdul Salam Ustaz. Mirza apa Marza? Marza Ustaz. Nah, Oh, iya, ya. Ini ana masih ragu Ustaz tentang masalah min qabli sama min qablu Ustaz, karena di dalam Al-Qur'an kan kita banyak dapat min qabli sama min qablu Ustaz. Jadi bagaimana sih membedakannya dari cara mengirabnya juga gitu. Ya, tadi sudah kita katakan dia aslinya adalah min qabli. Ya, aslinya min qabli ya. Kenapa min qabli pertama? Karena Harfu jar Ustaz. Ya ada harfu jar, biasanya kan gitu ya. Ya.
Terus kok ini bisa jadi min qablu? Nah, kita serahkan kepada murid untuk memberikan berbagi ilmunya. Coba siapa? Kenapa jadi min qablu? Karena ada mudhof ilaihi yang dihilangkan, Ustaz. Ya, karena ada mudhof ilaihi yang dihilangkan. Ya, ini kan idza hudifa al mudhof ilaihi. Jadi aslinya itu ada kata-kata di sini. Ada kata-kata tapi dibuang. Ya. Kata-katanya apa? Pantesin saja gitu. Ya, itu bahasa Arab memang begitu. Dan nahwu itu kan namanya muqaddar, itu diasumsikan. Asumsinya apa? Coba antum bilang ya. Misalnya saya ngomong dalam bahasa Indonesia. Saya belum pernah melihat kitab seperti ini sebelumnya. Ya, Sebelumnya itu bisa menjadi apa? Sebelum. Ya, sebelum membelinya di sini, sebelum saya melihatnya hari ini, ya sebelum hari ini, sebelum detik ini, sebelum saat ini, terserah. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang penting pantas dan cocok untuk disebutkan. Paham ya? Jadi min qablu misalnya min qabli hadzal yaum atau min qabli dzalika atau min qablihi atau min qabli an ashtariyahu min qabli an ajidahu. Ya, jadi karena dia ada buang jadi boleh antum bilang min qablu. Nah, tapi kalau disebutkan min idhofanya enggak boleh lagi antum sebutkan min qablu, mamnu. Ya, antum harus bilang min qabli al yaum, min qabli dzalika. Ya. Betul, Masya Allah. Syukran saja, alhamdulillah. Betul, yang lain silakan. Pembahasan kita sudah selesai. Kita nunggu beberapa menit untuk memuaskan atau menjawab tanda-tanya yang ada di kepalanya kita semua. Silakan. Kalau nggak ada berarti mempercepat ditutup ini kajiannya. Iya, Ustaz. Udah Isa juga sih ini, Ustaz. Udah Isa ya, Masya Allah. Kita sudah sholat tadi. Alhamdulillah kalau gitu kita cukupkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa paham. Dan Insya Allah dalam waktu dekat bagi yang tergabung dalam program persiapan bahasa Arab dan ilmu syar'i, yang persiapan untuk masuk ke Libya atau masuk ke kuliah ulum asy'ariyah wal arabiyah di Universitas Safa atau ke yang lain-lainnya ya. Pokoknya intinya mau belajar di Timur Tengah, insya Allah akan ada pertemuan dalam waktu dekat ini. Cuman yang musyrif yang ikhwannya ini belum klop dengan waktunya ya. Tetapi untuk yang akhwatnya insya Allah nampaknya akan ada pertemuan ya. Pertemuannya mau terpisah antara ikhwan dan akhwat. Ya, jadi itu rencananya mungkin dalam pekan ini lah ya, nanti di-share informasinya dari pihak musyrifah ya. Itu insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas tentang kurikulumnya yang dibahas, terus juga waktu belajarnya dan lain-lain terkait dengan perkuliahan yang akan kita jalankan pada semester atau tahun ajaran baru ini insya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memberikan kepada kita kepahaman terhadap apa yang kita pelajari dan kita bisa manfaatkan untuk mendalami pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah insyaallah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khairan.